Shalom, selamat pagi sidang jemaat GUPDI Jemaat Pasar Legi. Apa kabar? Baik-baik semua di rumah? Baik yang di Lawean, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, Banjarsari, juga jemaat yang di Gedungan, jemaat yang di Kalimantan Barat, yang ada di Swak Terentang, Sekado, atau juga yang di Nias, yang di Naai, di Fodo, di Dahana, dan dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita akan melakukan ibadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus kita mengucap syukur untuk penyertaannya. Mari kita awali dengan memohon berkat Tuhan. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah berkat dan kasih karunia-Nya atas kita semua. Amin. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu memohon Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati serta memimpin kebaktian kenaikan-Mu, memperingati kenaikan-Mu sekaligus mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kiranya Engkau melawat kami serta memberkati kami, baik kami yang melayani di tempat ini, di geraha anugerah ini, maupun seluruh anak Tuhan, mereka yang mengikutinya di rumah mereka masing-masing. Pakailah setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan kuduskan, khususkan, jadikan kami semua berkenan untuk menyalurkan berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, awal sampai akhir ibadah ini kami mohon Engkau saja yang memimpin serta memberkatinya. Dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus berulang-ulang menunjukkan dirinya kepada para murid. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan berkat-Nya dapat kita rasakan sampai hari ini. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk memuji serta menyembah Tuhan. Sebab saat ini Roh Kudus hadir. Ia memenuhi kita dengan kasih-Nya. Roh-Mu yang hidup
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. ku hidup oleh Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi-Mu. Yesus, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu oh kami mau membuka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Mari dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Dengan sepenuh jiwa kita, kami menyembah Engkau Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang,
panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Kami terima panggilan-Mu Tuhan atas bangsa kami dan untuk generasi kami. Ada panggilan Allah, Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku, oh Tuhan, utuslah aku, agar generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Oh, sampai generasiku Terima kasih Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan mentutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang terkasih, Yesus naik ke surga, membuktikan bahwa Dia adalah Kristus, Dia adalah Mesias. Yesus naik ke surga, menggenapkan dan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan Kristus atas segala ciptaannya. Melalui kenaikannya, Dia mengambil peran raja atas seluruh ciptaan, sehingga di dalam kemuliaannya Ia memerintah dan memelihara seluruh makhluk ciptaannya. Pagi hari ini, mari kita muliakan Dia. Siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Hanya Dia yang layak kita agungkan. Terima kasih Tuhan.
Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Amin. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Mari katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, Kau dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Mari Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari berserulah kepadanya, Allah Roh Kudus. Mari jamah kami Tuhan, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu kami rindu Tuhan. Amin. Tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Mari jemaat, kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita tinggikan Dia dan kita agungkan Dia. Mari angkat suara untuk sembah Dia. Kau Allah Roh Kudus, Kau Allah yang hidup. Datanglah, lawatlah kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Nyatakanlah, nyatakanlah, oh haleluya.
Ya Tuhan, disinilah kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu karena kami rindu mengagungkan Engkau yang naik ke surga. Engkau yang telah menang di dalam karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Engkau telah menyelesaikan dengan sangat baik, sehingga pagi hari ini kami dengan sungguh-sungguh akan menghayati kembali makna kenaikan Tuhan ke surga. Bicaralah kepada kami secara khusus ya Tuhan, supaya bersama-sama dengan para murid kami juga dapat bersuka cita, walaupun para murid berpisah dengan Engkau, tetapi mereka pulang dengan penuh sukacita. Biar sukacitamu itu juga menjadi bagian kami Tuhan. Pagi hari ini kami menyiapkan hati, karena kami tahu kami adalah umat-Mu yang digembalakan, dipantau, ditopang oleh Tuhan, oleh seluruh kekuatan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, bicaralah kepada kami secara khusus Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Bersyukur pagi hari ini kita tidak melewatkan hari besar umat Kristiani, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pagi hari ini kita akan membaca 2 bagian dari Alkitab kita yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Lukas. Di dalam Lukas pasal yang 24 ayat 50 sampai 53, kemudian kita lanjutkan dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah 1 ayat 6 sampai dengan 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hei orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kitab Lukas dan Kisah Rasul adalah 2 kitab yang sangat berhubungan karena ditulis oleh Lukas. Penulis yang sama kepada Theophilus, seorang yang mungkin berkedudukan tinggi, sehingga dalam pendahuluan Injil Lukas dia menulisnya sebagai Theophilus yang mulia. Lukas ingin menerangkan kepada Theophilus. Bagian yang pertama dia terangkan mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus
sampai dia terangkat ke surga, itu pasal 24. Tapi kemudian dia lanjutkan di pasal 24 Lukas itu persis sama kejadiannya dengan Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita lihat apa yang ditulis di pendahuluan Kisah Rasul oleh Lukas. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 akan kita baca. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku sudah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang menampakkan diri dan membuktikan bahwa dia hidup. Yesus butuh 40 hari untuk meyakinkan murid-muridnya tentang kebangkitannya, tapi juga tentang kerajaan surga yang sedang mempunyai program besar, yaitu karya keselamatan. Dan murid-murid sangat mengenal program itu, program sentral daripada Allah, yaitu karya keselamatan. Berkali-kali, berulang-ulang, tidak semua pokok bahasan ditulis dalam Injil kita, tapi ditulis di sana. Dia membuktikan, dia meyakinkan bahwa dia hidup. Mereka tidak melihat sesuatu yang ilusi sifatnya, tapi berulang-ulang, berkali-kali dalam kelompok-kelompok para murid, Yesus menyatakan dirinya. Sehingga ketika mereka berpisah, mereka tidak berduka cita. Pernah menyaksikan perpisahan? Kalau kita pergi mengantar seorang pindah ke luar negeri misalnya, lalu kita berpikir, kalau saya harus menengok dia, saya butuh biaya besar untuk menengok dia. Wah, kita sudah nggak bisa lagi bercakap-cakap, tidak bisa ngobrol. Suasananya pasti sedih. Tapi aneh, persis Yesus naik ke surga, para murid bersuka cita, luar biasa. Mari kita lihat pokok pikiran yang pertama, yaitu berpisah tapi bersuka cita. Kita ulang baca Lukas 24, 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Luar biasa. Biasanya perpisahan diwarnai duka cita, kali ini tidak. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita dan tidak kembali ke rumah mereka masing-masing, tapi mereka bersama-sama berada di bait Allah untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, Yesus harus naik ke surga. Mereka sangat paham kenapa dia naik. Itu sebabnya, itulah alasannya mereka bersukacita. Dulu Yesus di samping mereka, tapi sebentar lagi mereka akan menerima Roh Kudus dan Yesus berada di dalam mereka. Sehingga mereka merasa tidak sendirian di dalam kehidupan mereka. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama 40 hari dia terangkan, dia berikan misinya,
Dia terangkan tentang kerajaan Allah sehingga mereka tahu benar apa yang mereka harus lakukan. Kisah Rasul ada yang menyebutnya sebagai the act of the risen Lord. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan kisah para rasul, artinya rasul-rasul yang bekerja. Tapi ada juga yang mengatakan ya memang rasul-rasul yang bekerja. Tapi sebenarnya itu adalah kisah Yesus yang bangkit. The act of the risen Lord. Theophilus diberi bagian pertama, yaitu ketika Yesus hidup di tengah-tengah para muridnya, di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Tapi kisah Rasul adalah ketika dia sudah diangkat ke surga, tapi tetap eksis, tetap ada sebagai kepala gerejanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Ini yang disebut dengan istilah Parakletos. Roh Kudus adalah Parakletos. Para itu artinya di samping. Kaleo itu bahasa Yunani adalah terpanggil atau dipanggil. Orang yang dipanggil mendampingi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Parakletos menurut etimologinya, menurut akar katanya bisa berarti penghibur, penolong, menghibur, menguatkan. Bisa berarti seorang pembela dalam persidangan. Dia adalah saksi yang menguatkan orang yang sedang dituduh. Dan dia yang membenarkan kliennya itu. Dan yang ketiga yaitu seorang juru syafaat, seorang yang menopang. Biasanya para pelari didampingi juga oleh orang-orang yang ada, yang juga berlari atau naik mobil barangkali atau naik kuda pada zaman itu untuk memberikan pertolongan ketika dia butuh minum atau butuh apa. Itu juga disebut dengan istilah yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, berpisah tapi bersukacita. Beruntunglah kita karena kita mau warisi begitu banyak ayat bahwa Allah menyertai kita. Para murid ketika dia berpisah harus diyakinkan oleh Yesus bahwa dia hidup dan bahwa dia menyertai mereka. Tidak lagi berada di dekat yang bisa dijamah, tetapi mereka sangat yakin Yesus akan ada di dalam kehidupan mereka. Dan dengan alasan itulah mereka pulang dengan sukacita. Pokok pikiran yang kedua adalah tugas yang diberikan. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 8 kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tugas utama gereja itu adalah mewartakan Injil. Misi, program penyelamatan umat manusia melalui Yesus Kristus. Untuk program sentral daripada Allah itu banyak yang harus dikorbankan. Yesus sendiri mati di atas kayu salib penuh penderitaan. Para murid hanya satu mati normal, yaitu Yohanes. Yang lain mati syahid. Baik di daerah di sekitarnya, tapi juga ada yang mati di India misalnya. Rasul Thomas. Banyak yang meninggal sebagai martir. Pengorbanan yang sangat besar. Allah ingin membuktikan bahwa untuk program sentral itu dia bayar sangat-sangat mahal. Bukan itu saja, abad 1 sampai awal abad 4 itu para martir banyak yang mati syahid. Kaisar Nero yang haus darah suka masuk ke dalam tamannya, mengikat orang-orang Kristen, menuduh mereka membakar Roma, dan kemudian mereka dibakar hidup-hidup. Dan kata penulis-penulis sejarah purba,
Ketika api mulai menjilat tubuh mereka, mereka tetap menyanyi. Ada yang dibuang di arena yang sampai sekarang puing-puingnya masih ada tersisa. Menjadi tempat orang suka mengunjunginya. Koloseum misalnya. Mereka ditanding dengan binatang buas. Berapa banyak orang mati. Sebelum akhirnya Konstantin merasa bahwa kemenangannya itu karena tanda salib yang dilihatnya, dan kemudian dia mengubah agama Kristen menjadi agama negara. Tapi sebelum itu begitu banyak pengorbanan diberikan. Allah punya program sentral yang sampai saat ini belum pernah dirubah. Dan kalau gereja melupakan misi, kita itu seperti pemberita yang lupa akan berita yang kita harus sampaikan. Kita hidup di dunia ini untuk berita itu. Kita adalah orang dengan misi yang ada di dalam diri kita. Seorang pengusaha yang sangat terkenal diwawancara. Dari begitu banyak bidang usaha Bapak, mana yang Bapak paling berbeban untuk mengembangkannya, mana yang Bapak paling utamakan? Dan dia berkata, tidak ada dari semua usaha saya yang saya paling utamakan. Panggilan saya itu bukan jadi manajer dari semua usaha saya. Tapi panggilan saya adalah saya seorang guru sekolah minggu. Dan itu akan saya lakukan dengan segenap hati saya. Sampai akhir hidup saya, itu panggilan saya. Yang lain itu karena saya ya harus memberi nafkah pada karyawan saya, pada keluarga saya. Tapi kalau Anda mau tahu apa panggilan saya adalah seorang dengan misi di dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menunaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Kapan terakhir kita berusaha menyampaikan Injil kepada orang lain? Bapak Ibu, ada seorang pengemis. Saya baca kisah itu di India, diinjili oleh seseorang. Dan pada waktu dia diinjili, dia berkata, "Why didn't someone tell me about Jesus before?" Mengapa tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepada saya tentang Yesus sebelum ini? Kapan terakhir kita mencoba untuk membawa warta sukacita yang dibela habis-habisan oleh Yesus Kristus, para murid, para martir, dan para tokoh sejarah gereja sepanjang abad? Apakah kita melupakannya? Kalau kita melupakan misi, kita seperti pembawa berita yang lupakan berita yang kita harus sampaikan. Kita sering menyuruh anak kecil misalnya membeli apa di toko. Tapi ketika dia di jalan dia lupa. Dia bermain dengan teman-temannya sehingga ibunya menunggu dia. Kok nggak pulang-pulang? Saya sudah hampir selesai masak, dia belum pulang juga gitu. Karena dia lupa apa tugas sesungguhnya. Pagi hari ini mari kita kembali. Profesi Anda bisa bermacam-macam. Tapi ingatlah, bolehkah Tuhan menitipkan namanya yang agung itu di dalam kehidupan kita? Dan itu adalah yang utama. Semua pencapaian kita itu akan kita tinggalkan. Seberapa banyak uang yang kita kumpulkan, itu tidak bisa mengantar kita masuk kerajaannya. Yang bisa kita temukan kembali adalah apa yang kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Kita temukan kembali. Kalau Anda mencangkokkan hidup Kristus kepada orang lain, 1.000.000 tahun lagi kita masih menemukan apa yang kita tanamkan,
apa yang kita cangkokkan dalam hidup seseorang. Kalau Anda mencangkokkan hidup Kristus, entah pada keluargamu atau kepada orang-orang lain, 1.000.000 tahun lagi kita masih menemukan buah karya kita. Tapi pencapaian-pencapaian yang lain kita tidak akan bawa secuil pun masuk dalam kerajaannya. Kita punya mungkin banyak rumah gitu, tapi akhirnya tubuh kita hanya dibaringkan di sebuah peti yang tidak terlalu besar. Kita punya koleksi mobil, tapi yang mengantar kita terakhir adalah mobil jenazah. Kita merawat tubuh kita dengan baik memang harus, tapi akhirnya tubuh kita jadi kerangka. Kita punya sederet gelar, tapi gelar terakhir kita almarhum atau almarhumah. Ingatlah, tugas sudah diberikan, bukan hanya untuk para rasul, tapi juga untuk kita semuanya. Luar biasa kita melihat pelaksanaan daripada misi itu. 1-7 Kisah Rasul itu peristiwa sekitar Yerusalem, juga orang-orang Yudea yang saat itu datang, atau yang lebih jauh mungkin provinsi-provinsi yang lain, Samaria mungkinkah, atau dari tempat-tempat lain disebutkan rintip dalam Kisah Rasul-Rasul ya. Dari mana mereka, Media, Partia dan seterusnya. Tapi mereka beberapa harus tinggal di Yerusalem, membentuk jemaat mula-mula. Dan itu sebabnya jemaat itu akhirnya eksis di Yerusalem. Pasal 1-7 kisah-kisah bergitar di situ. Antara Yerusalem, Yudea. Tapi kemudian pasal 8. Mulailah Filipus pergi ke Samaria. Penginjilan mulai dirintis oleh Filipus karena pada saat itu terjadi penganiayaan dan mereka tersebar. Sambil tersebar mereka mengabarkan Injil. Mari kita baca Kisah pasal 8 ayat 4 dan 5. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Mereka yang tersebarnya karena penganiayaan, bukan karena memang mau pindah kota untuk mencari rezeki di sana, enggak. Masih bisa menginjil. Walaupun pengungsian, walaupun mencoba mencari hidup yang baru di tempat-tempat lain karena penganiayaan yang berat. Ya. Tapi kemudian itu persis seperti yang dikatakan Kisah Rasul di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung buminya dimulai kapan? Kisah 13, yaitu ketika Paulus dan Barnabas pergi dalam perjalanan penginjilan pertama. Itu Listra, Ikonium, Derbe, sekitar itu. Tapi dalam penginjilan kedua ada panggilan Makedonia, sehingga Paulus pergi ke Eropa. Filipi adalah kota pertama, rumah Lydia adalah rumah base camp pertama. Mari kita baca Kisah pasal 13, 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Paulus itu ahli strategi. Jadi dia sebenarnya tidak ke Makedonia. Tapi Roh Yesus, Roh Kudus melarang dia. Kisah pasal 16. Mau masuk daerah Misia, Bitinia dilarang oleh Roh Kudus. Salahkah menginjil di situ? Tidak.
Nanti pada penginjilan ketiga dia akan berada di daerah itu, tapi prioritas Allah sedang di Eropa. Lalu pergilah Paulus karena malam hari itu ketika dia dilarang Roh Kudus masuk daerah itu, dia melihat panggilan Makedonia, penglihatan ada orang Makedonia yang berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu adalah penginjilan pertama ke Eropa. Dan dari Eropa akhirnya masuk ke Indonesia. Suster Alt sebetulnya dia seorang tenaga kerja biasa, bukan penginjil, tapi kemudian dia dengan tekun mengabarkan Injil dan menjadi salah satu dari pendiri gereja utusan Pantekosta masuk ke Indonesia karena dari Eropa. Bapak Ibu, ada kaitannya antara Paulus dengan kita secara tidak langsung. Itu adalah penginjilan seluruh dunia. Yang ketiga, ia akan datang kembali. Mari kita baca lagi ayat 10 dan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Luar biasa. Diingatkan oleh malaikat, Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali. Dan itu yang terpenting dalam hidup kita. Kita sudah melihat tanda-tandanya luar biasa. Banyak bencana alam, peperangan. Kita melihat banyak orang-orang yang mulai mengabaikan Tuhan, tanda-tanda dari kesudahan zaman ini. Tetapi semua pengetahuan itu percuma kalau kita tidak mempersiapkan diri. Dia bisa datang kapan saja. Kita sering melihat film itu, bagaimana seorang diangkat, seorang ditinggalkan. Bagaimana di dalam sebuah lagu dikatakan, lagu itu judulnya The King is Coming. Pengadilan tiba-tiba hilang hakim-hakimnya. Pesawat jatuh karena pilotnya diangkat. Saudara-saudara sekalian, yang terpenting itu bukan pengetahuan kita tentang kedatangannya, itu penting. Tapi yang terpenting adalah apakah kita siap. Tidak ada ganjalan, tidak ada yang kita perlu sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena dia melihat semua-muanya. Lebih baik kita datang kepadanya, merendahkan diri, minta ampun, memperbarui kehidupan kita supaya kita layak. Sebagai mahasiswa mungkin Anda pernah gagal, harus remedi, harus mengulang. Enggak apa-apa, sejauh itu masih mampu kita lakukan. Mungkin kita pernah gagal dalam usaha, enggak apa-apa. Masih ada dua tangan yang sehat, masih mampu berpikir, kita masih bisa memperbaiki diri. Tapi kalau Anda gagal, ketika dia datang, engkau ditinggalkan. Itu adalah kegagalan yang Anda akan sesali bermiliar-miliar tahun sampai tidak terbatas. Kita tidak boleh menyepelekan. Dan kita berkata, masih lama. Dari dulu juga disampaikan udah deket, gak datang-datang juga. Hati-hati, jangan sampai kedatangannya menjadi semacam jerat bagi kita. Hari ini kalau dia datang, siapkah kita? Tidak ada ganjalan lagi, tidak ada yang kita harus sembunyikan, harus perbaiki lagi. Tuhan jangan hari ini, saya belum siap, besok aja, besok lusa, tahun depan. Ada yang tidak bisa ditunda. Dan ketika dia datang itu adalah penentuan akhir yang akan berakibat bermiliar-miliar tahun.
Hidup kita di dunia itu rentang yang amat kecil dibandingkan dengan kekekalan itu sendiri. Dan Yesus berkata dia akan datang kembali. Maranatha, kata Wahyu, datanglah Tuhan Yesus. Apakah dia merupakan kerinduan kita? Apa yang kita cari di dunia ini? Ada seorang yang dulu saya suruh menulis apa cita-citanya jangka pendek, jangka panjang. Dia menulis jangka pendek. Semua anggota keluarga saya menerima Yesus sehingga kita dapat berkumpul di surga. Jangka panjang. Semua anggota keluarga saya harus melayani Tuhan. Luar biasa. Komitmen yang sangat luar biasa dia rumuskan. Dan akhirnya dia menang di dalam pertandingan imannya. Dia sudah kembali kepada Bapa, tapi hidupnya merupakan realisasi dari cita-citanya. Pagi hari ini, saya tidak tahu kondisi kita bagaimana. Tapi marilah kita berupaya, marilah kita berdoa, marilah kita menata hati, supaya ketika Ia datang, kita didapati tetap setia. Amin. Mari kita mengendapkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa agar ketika Dia datang kembali kita didapati setia. Dan akhirnya Dia berkata, sabaslah, hai hamba yang baik, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu.
Kami juga ingin bersukacita seperti para murid, karena kami yakin bahwa Engkau diam di dalam kami. Tidak ada yang luput dari pantauan Tuhan. Kami sangat yakin, Parakletos, biar Engkau yang akan terus menolong kami, terus membela kami, dan terus memimpin kami menjadi juru syafaat kami. Oh Tuhan, kami juga akan terus ingat bahwa kepada kami Engkau letakkan sebuah kepercayaan untuk melakukan sebuah karya yang bernilai kekal, yaitu misi penyelamatan umat manusia. Kami tidak boleh lupa akan berita yang kami bawa, apapun profesi kami, dimanapun kami Tuhan letakkan. Kami tidak akan lupa bahwa kami adalah seorang dengan misi yang khusus, yaitu dapat membawa orang lain datang kepadamu sebagai juru selamat. Tuhan, kami juga menantikan kedatangan-Mu. Kami mau membereskan hidup kami. Kalau hari ini Engkau datang, Tuhan, kami mau siap. Karena kami tidak tahu kapan kami dipanggil. Kami tidak tahu kapan Engkau datang, tapi kami tahu kalau kami mempersiapkan diri, bukan saja mengerti, bukan saja kami memahami tanda-tandanya, tapi kami sendiri mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu. Betapa kami rindu bersatu dengan Engkau Tuhan, karena Engkau akan menyediakan rumah bagi kami di dalam kerajaan-Mu yang bernilai kekal selama-lamanya. Kami tidak mau kehilangan, kami tidak mau terikat dalam dosa sehingga kami tidak dijemput Tuhan ketika Engkau datang. Kami mau bersama dengan Engkau, berada di baris itu, bersama dengan semua umat-Mu di seluruh dunia, mengeluh-elukan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berita yang sangat menguatkan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.